ketika di awal-awal Anies muncul itu kan politik identitas ini sangat menggurita. Ya. Tapi ketika Anies berpasangan dengan Muhaimin, reduplah politik identitas. Ya, dan diambil oleh sebelah identitas itu. Anies Muhaimin di Sumatera Barat itu lawannya siapa? Yang berat? Ya, kalau sekarang nggak ada yang berat lagi. Anies Presiden, Zul DPR. Makin enak, makin enjoy ya memperjuangkan itu ya, sambil dengan tujuan metek ke Senayan. Ya, minimal kompetitor kita berkurang satu partai. Oh, sadar. 2024 itu untuk Sumatera Barat game over ya? Game over, 80% itu 80% ya? pasti. Metek asal klaim aja ini. Ya gimana lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Showtime. Waalaikumsalam Ngopi Toat, ngobrol pintar bareng Toat. Jelang senja ini kita tayangkan kembali untuk memuaskan pemirsa Ngopi Toat yang jutaan banyaknya di seluruh dunia. Bersama orang yang pernah menggegerkan ngobrol pintar bareng Toat dulu, yaitu Bapak Muhammad Zuhrizul, merupakan tokoh penggiat pariwisata Sumatera Barat, caleg DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera, dan banyak tokoh-tokoh yang dimiliki oleh Pak Zuhrizul ini. Selamat sore Pak Zuhrizul. Sore Bro Toat, sehat? Saya biasanya manggil Metek, kalau Pak ini kaku lidah saya. Metek Zuhrizul ini yang saya kenal adalah seorang yang konsisten dalam perjuangan dan pertarungannya untuk menghasilkan sebuah kebaikan untuk masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Barat. Sekarang dia mencaleg di Dapil Sumbar 1. Luar biasa. Amin. Oh, tapi topik kita sore ini Metek, Ya, menyangkut pasca dideklarkannya Anies Baswedan dan Caimin Muhaimin Iskandar. Anies sebagai capres, Muhaimin sebagai cawapres, dan kebetulan Metek Zuhrizul adalah koordinator relawan Anies Amanat Indonesia Sumatera Barat. Dan ini yang akan menjadikan topik ini akan berkontradiktif dengan topik-topik sebelumnya. Satu pembahasan aja dulu Metek. Ya. Apakah entry poinnya bagi Sumatera Barat dengan Anies Muhaimin? ya ini berat ini bahasan kita sore ini ya. Tunggu dulu, ini dari Spanyol merah. Baju Merah. Jam Indonesia itu merah. Sepatu merah. Merah, luar biasa. Semangat yang menyala. Semangat menyala merah. Bukan berarti. Tapi bukan untuk berban ya. Iya. Cepat diklaim untuk berban. Host itu harus netral. Iya. Siap Bro. Sehat selalu Bro Toat ya. Ya, itu yang host menjadi bahasan yang kita sore ini. spektakuler dari Sumatera Barat. Beliau ini host yang apa adanya dan menarik bagi orang Minang untuk mendengar bahasan-bahasan dari Ngopi Toat. Agus Tuswandi yang akan mewakili Padang Pariaman. Adrian nanti. Tuswandi Semarang. Adrian Tuswandi. Oh gila. Sekali lagi Adrian Tuswandi. Ingat ya. Oke. Ada yang menarik di sini. Nah, Metek bongkar saja di mana lebihnya Anies dan Muhaimin di Sumatera Barat ini. Ya, yang jelas mungkin akan lebih memperkuat posisi Anies. Nah, ada framing selama ini yang mengatakan bahwa ketika bahwa banyak pemilihan Pilpres itu menang di Sumbar tapi kalah di nasional. Nah, ini akan mulai mengembalikan kita ke zaman SBY dulu. On the track menang di Sumbar, menang nasional. menang nasional. Nah, artinya framingnya bahwa mengatakan ketika Sumatera Barat itu menang pasti kalah di
nasional. Nah, itu dibuktikan dengan SBY dulu bahwa menang di Sumbar dan menang di nasional. Nah, ini sepertinya ada arah-arah ke situ, Bro Fuad. Jadi maksudnya gini, kalaupun tanpa Muhaimin pun Anies tetap menang di Sumbar. Oh, akan lebih menang. Ya, nah cerita Mete tadi kan ini mengembalikan polarisasi pilpres sebelum ini. Ya. Sebelum 10 tahun yang lalu. Ya. Yaitu ketika menang di Sumbar dan menang di nasional. Ya. Ya kan? Nah, ketika Pak Muhaimin jadi cawapres, maka on the track kemenangan itu ada di Indonesia. Ya. Dan di Sumbar menang juga. Sumbar Nah, menang itu kan. juga. Benar. Nah, meskipun Anies sendiri aja di Sumbar ini udah pasti menang ya. Sudah pasti. Tapi belum tentu menang di nasional. Nah, ya, kalau tidak dikuatkan oleh. Karena ini persoalannya kan gini, Muhaimin dengan PKB-nya itu di Sumbar kan nggak ada apa-apanya dibandingkan Demokrat dengan AHY-nya. Ya. Dalam konteks kekuatan legislatif, kekuatan kepala daerah dari kader yang bersangkutan masing-masing partai. Nah, tapi orang Minang itu sangat cerdas. Bahwa framing kemenangan secara nasional itu ternyata secara psikologis makin mendorong masyarakat Minang itu untuk memenangkan Anies. Karena ada hope yang lebih tinggi hari ini. Karena ada kemungkinan hope yang besar bahwa Anies itu akan menang di Sumatera dan menang di Jawa. Nah, ini juga framing ini juga kekuatan ini membuat orang Minang itu kan ada sedikit pemikiran. Manang-mana wak di Sumbar kalau kalah di Jawa agunonyo. Nah, tapi hari ini framing di otak dari pemilih-pemilih atau warga Sumatera Barat itu dan orang Minang yang berada di seluruh Indonesia ini, hope-nya mulai ada, Pak Tuan. Ya, ketika Anies nekat mengambil pasangannya adalah Pak Muhaimin. Ya. Jadi sekarang makin bersemangat nih, relawan-relawan sekarang makin bersemangat karena ada hope bahwa kita menang di Sumatera Barat dan kita ada hope juga menang di Jawa. Nah, ini suatu hal yang menarik sebetulnya dibahas. Apa yang membuat alasan menang di Jawa itu? Menang atau mendapatkan suara yang signifikan lah. Ya, memang kita lihat apakah dengan tampilnya Muhaimin adalah menjadi gambaran bahwa masyarakat pemilih Jawa itu akan memilih Anies Muhaimin. Ada sedikit pengurangan resistensi ketika Anies dikawinkan dengan Muhaimin ini. Ada polarisasi yang mulai akan hilang di situ. Bahwa ada image yang selama ini dianggap intoleran, dianggap tidak NKRI. Nah, dengan masuknya Muhaimin itu akan memastikan bahwa ternyata seorang Anies itu adalah tokoh yang diminati oleh seluruh aliran. Termasuk PKB yang notabene PKB tidak bisa dipungkiri. PKB lahir dari Nahdlatul Ulama. Dan ternyata apa yang menjadi perbuatan-perbuatan, fakta-fakta perbuatan Anies di Jakarta itu ternyata membuat kalangan NU, kalangan PKB menerima keberadaan Anies. Termasuk kita tahu kantor PWNU pun yang sudah beberapa tahun tidak diizinkan di Jakarta di zaman Anies dikeluarkan. Benar itu. Oh iya, ada jejak digitalnya jelas, ada rumah Hindu, rumah ibadah yang lainnya itu di zaman Anies. Ini yang membuat PKB menjadi tertarik dan warga Nadilian juga tertarik dengan pola kebangsaan yang dilakukan Anies. Yang jelas itu kan terjawab sudah. Ketika di awal-awal Anies muncul itu kan politik identitas ini sangat menggurita. Ya. Tapi ketika Anies berpasangan dengan Muhaimin, reduplah politik identitas. Ya, dan diambil oleh sebelah identitas itu. Jangan bawa-bawa sebelah. Sebelah ya, warna baju host. Nah, bergeser sekarang karena memang tidak bisa dipungkiri. Sekarang para relawan makin bersemangat, bro. Karena sekarang geliat dari Jawa, Sumatera, dan daerah-daerah lain di Kalimantan, di Sulawesi, nah makin meyakinkan kami, Anies itu akan menang. Tapi kan yang membuli atau mendiskreditkan Anies ketika mengambil Muhaimin jadi cawapres,
menjadikan Muhaimin jadi cawapres, itu kan Demokrat sangat tinggi pula resistensinya itu. Seluruh politisi di Sumatera di nasional itu mempunyai resistensi. Nah, ketika Anies dikawinkan dengan AHY, juga apapun resistensi dari AHY pun akan dibicarakan orang. But nobody is perfect. Nah, siapapun yang akan menjadi pimpinan nasional, masa lalunya akan dikupas habis. Nah, ini bagus untuk demokrasi. Mete ini luar biasa. Ketika membahas sebuah topik, dia akan all out terhadap topik itu. Dan saya berharap ini bukan menjadikan sebuah justifikasi bagi pemirsa, tapi ini adalah pengayaan literasi bahwa Anies Muhaimin itu di Sumbar ternyata berpotensi lebih besar lagi kemenangannya, dan itu menjadi penunjang memastikan menang di nasional, kan gitu kan. Ya, karena ada pepatah orang Minang, menceliak tuah kanan manang. Nah, orang Sumatera Barat kan juga tidak ingin kalah terus. Ya kan udah 2 kali kalah terus. Nah, dengan adanya kekuatan di mana dulu 2019 memang kita tidak kuat di Jawa Timur, nah hari ini ditutup oleh seorang Muhaimin, seorang tokoh pergerakan 90, seorang yang memang disenangi oleh masyarakat Minang, bahwa masyarakat Minang itu tidak bisa dipungkiri, bro. Mereka senang dengan orang-orang kritis, senang dengan orang-orang pergerakan yang mempunyai pengalaman organisasi. Nah, ini menutup, dan seperti kata Bapak Surya Paloh, ibaratnya botol ada tutupnya, klop jadinya gitu. Ya, tapi yang perlu digaris bawah itu, Mete, Anies Muhaimin di Sumatera Barat itu lawannya siapa yang berat? Ya, kalau sekarang nggak ada yang berat lagi. Nggak ada yang berat? Nggak ada yang berat lagi, lewat. Pak Prabowo kemarin itu luar biasa itu, Mete. Ya. Penyambutannya luar biasa itu. Ya. Bahkan di Pak Ganjar sendiri dari Jawa Tengah menyapa Gubernur Sumbar, dia pakai assalamualaikum, berapa akrabnya dia itu. Ya. Banyak dari. Apa nggak bisa aja dibagi aja suara yang kecil ini 30% saja? Oh, kalau politik nggak ada bagi-bagi, politik itu maksimal. Oh. Nggak boleh bagi-bagi, Bro Tuan. Ya, walaupun banyak, saya juga lihat banyak Gojek yang jemput apa? Ya. Dan ada pertemuan dengan dengan beberapa tokoh, tapi itu memang kelihatan beda dengan 2019 dulu. Ini saya minta kejujuran Mete saja ini. Ketika pendeklarasian Anies Muhaimin itu dalam hati gimana? Ada pemberontakan enggak dalam hati? Tidak, sebab di jaringan relawan, di komunikasi kita dengan teman-teman di pusat, saya memang mungkin yang paling aktif menginginkan bahwa Anies itu memang harus mengambil tokoh-tokoh dari Jawa Timur, dan itu memang berkomunikasi terus dengan. Jadi ketokohan Muhaimin dengan HI itu beda kelas ya kalau di Jawa. Ini Demokrat ini dia pemilih dia itu fleksibel, bro. Oh, fleksibel, bukan tradisional. Bukan tradisional. Dan dia masuk di floating, tergantung dia. Ketika dulu ada Pak SBY dia menang. Terus ketika meredup dia berkurang. Jadi tidak ada militansi, loyalitas dari pemilih dia itu dianggap floating mass. Ya, beda dengan PKB. Ya, orang meragukan Muhaimin ini akan mengurangi suara PKB, ternyata sekarang sudah menuju 15,5 juta. Apa nilai plus Pak Muhaimin? Karena memang kekuatan dari jaringan, kekuatan dari anggota DPRI-nya, kekuatan dari kepala daerahnya, dan jangan lihat Muhaiminnya, bro. Jadi bahwa PKB itu dia punya kepala daerah di Jawa Timur, ya, benar. Bahwa PKB itu dia mempunyai menteri juga, betul. Bahwa PKB itu dia menteri desa lagi, ya, kan, benar. Apalagi programnya 5 miliar untuk satu desa, itu ngeri ya, itu. Tambah lagi ada pula insentif Ibu Amel, tuh dia. Juga itu ya. Ya, kalau itu kan bisa dirubah dalam tertulis nanti, apakah dimasukkan Pak Anies atau tidak gitu ya. Tetap Pak Anies yang mengkurasi program unggulan. Ya, kalau rasanya itu tidak dianggap rasional, itu akan dihapus. Nah, tapi yang jelas bahwa PKB kita tidak hanya melihat seorang Muhaimin.
bahwa beliau adalah anak seorang pejuang nasional, bahwa dia anak garis keturunannya pendiri NU. Nah, ini menjadi pertimbangan bagi warga Jawa Timur untuk menjadikan tokoh dari Nahdlatul Ulama itu tetap mengambil posisi di Wapres setelah Makruh Amin lah jelasnya gitu ya. Sama dengan di Sumbar Satu ya. Biar banyak caleg hebat, biarlah kami pilih Metek saja. Ya, orang sampai awak tiba di kayu sepeda kok. Kalau digas sepeda kok bisa habis minyaknya, bro. Begitu benar lah Muhaimin itu di Jawa. Begitu benar lah Muhaimin. Seperti Metek Zurizul di Sumbar Satu ya. Insya Allah. Anies Presiden Zurizul DPR. Makin enak, makin enjoy ya memperjuangkan itu ya. Sambil dengan tujuan Metek ke Senayan. Ya minimal kompetitor kita berkurang satu partai. Oh, sadar. Luar biasa ya. Politik itu adalah mana yang bisa menguntungkan. Ya, tapi kita tetap berharap teman-teman Demokrat gabung lagi karena ceruk pemilih Demokrat itu sebetulnya batin dia itu ke Anies tidak bisa kita pungkiri. Ya, ceruk pemilih Demokrat itu adalah orang-orang perubahan. Nah, teman-teman di pimpinan pusat relawan tetap sekarang berupaya untuk bagaimana Demokrat itu kita gabung lagi. Dari emosi sesaat itu ya, biasa. Dari kacamata dan analisa Metek, ketika Anies itu semakin kuat di Sumatera Barat, itu advantage nggak bagi partai pendukungnya? Oh ya? Pengusungnya. Ya? Seperti PKS, Nasdem, PKB sekarang. Ya kita kan lihat bukti-buktinya itu. Apa buktinya? Bagaimana suara Golkar itu, fraksi Golkar itu menurun dari sebelumnya dia karena dulu itu tidak mendukung Pak Jokowi. Ya, bagaimana Prabowo 2019 ya. Gimana Nasdem itu anjlok suaranya ketika tidak satu barisan. Nah, sekarang kan ceruk itu kan diambil oleh Pak Anies gitu. Jadi, ya. Masih sinkron ya antara pemilihan pilpresnya pemilu partai, caleg partai dengan pilpresnya orang gitu. Betul. Makanya sekarang orang yang mendaftar di partai-partai pendukung Anies itu lebih sekarang over. Banyak yang kena coret. Jadi ada yang mendaftar itu sampai 20, dicoret itu. Terus yang di sebelah malah sekarang berkurang terus, dia pindah ke partai yang mendukung Anies. Artinya apa? Memang itu suatu hal secara psikologis mempengaruhi. Itu dalam kata-kata gaulnya nggak sugesti aja itu? Tidak. Kadang-kadang ada juga masyarakat yang tidak peduli dengan siapapun presidennya, dia tidak peduli. Ketika anggota DPR itu dia berbuat kepada masyarakat, pastilah dia akan dipilih lagi ya. Tapi bagi floating, karena orang Minangkabau ini termasuk politik yang selalu berubah-ubah. Ya, dulu yang menang Demokrat, setelah itu yang menang Golkar, sebelumnya itu yang menang PAN juga pernah menjadi ketua DPRD. Ya. Jadi sekarang Gerindra, jadi berubah-ubah terus orang Sumatera Barat. Artinya tingkat kecerdasannya tinggi orang Sumatera Barat. Nah, sekarang siapa lagi? Sekarang Nasdem, PKS. PKS sangat diuntungkan ya. PKS diuntungkan atau Metek Zurizul yang diuntungkan? Dua-duanya lah. Ini kan tapi tetap kalau misalnya berada di barisan pendukung Anies, kita tidak pernah berbuat dengan masyarakat, tetap juga berat untuk orang untuk memilih. Nah, itu yang saya kira. Ya. Karena ketika Metek sudah di branding jadi koordinator relawan Anies, saya kira tidak otomatis harus lebih kuat lagi penetrasinya ke masyarakat. Betul. Ya. Orang tentu lihat apa yang kita pernah lakukan terhadap Sumatera Barat, dan alhamdulillah kemarin, bro, dapat 5 desa wisata. Penghargaan. Itu tangan dinginnya penggiat pariwisata Muhammad Zurizul itu ya? Ya, bersama tim ya? Bersama kawan-kawan lah. Kita sebagai ketua tim tentu mengapresiasi seluruh pihak di sini. Nah, bongkar Anies Muhaimin di Sumatera Barat, ternyata Metek Zurizul sudah menyampaikan keyword-keywordnya. Justru yang terjadi adalah peningkatan antusias publik yang luar biasa ketika Anies berpasangan dengan Muhaimin.
Dan ini tentu akan menguntungkan kepada parpol pengusung seperti PKS, seperti Nasdem, dan seperti PKB sendiri. Kita mungkin masih bisa, itu masih direka-reka. Termasuk Partai Umat. Ya, Jangan lupa. Partai Umat pendukung. Ya. Yang pasti itu ketika Anies Muhaimin ini sampai ditetapkan oleh KPU menjadi Capres dan Cawapres Republik Indonesia pemilu 2024, Sumatera Barat ini sudah sangat ramah-ramah sekali ya dengan pasangan itu. Ya. Dan itu akan menjadi warning kerja keras bagi pasangan Capres Cawapres lainnya untuk merebut ceruk kecil pemilih Sumatera Barat. Ya. Pertama religiusnya, terus kecerdasannya. Kedua-duanya punya itu. Ada di Anies. Muhaimin apa yang ada? Kultur. Dari segi religius, Muhaimin juga tidak bisa dipungkiri bahwa dia juga seorang religius, anak panglima santri Indonesia. Gimana santri nggak mendukung panglima? Yang benar aja, bro. Iya, benar ya. Dan berapa kepala daerah itu banyak santri juga jadi panglima santri di Indonesia. Ini ngeri ini, bro. Tapi dalam faktanya kemungkinan Anies Muhaimin itu kalah nasional sangat terbuka juga, Mete. Itu urusan Apakah skenario. itu di framing atau gimana? Skenario Tuhan. Skenario ya. Jadi mana kita tahu, bro? Hari itu adanya koalisi maju dan hari itu juga ada pertemuan antara Muhaimin dengan PKB. Di hari itu juga koalisi perubahan diminta mengambil keputusan. Ya. Pilih wakil presidennya atau kami mengambil alternatif lain. Itu kan kalau tidak, ya kita bukan mengait-ngait, tapi saya sangat meyakinkan bahwa di atas skenario manusia ada skenario Tuhan yang kita tidak tahu. Satu hal yang menarik ketika Muhaimin itu berpidato, ketika deklarasi itu, dia ternyata tidak memutuskan sendiri, tidak single factor mengambil keputusan bahwa dia mau berpasangan dengan Cawapres Anies. Ada banyak kiai dan ulama yang membela, itu memang faktanya itu. Sebetulnya sejak 2021 Muhaimin malah tertarik melihat Anies ini. Mungkin karena mereka itu sama-sama di UGM gitu ya. Sebetulnya bukan di saat itu. Ya cuman kan beliau juga nyampe tak bahaya Tabayatun. tak bahaya Oh. Hah? Baswad. Ya kalau saya sama Anies tak bahaya gitu. Oh. Jadi maksudnya ada sesuatu yang dia takutkan karena Anies dianggap orang tidak sinergi dengan pemerintah, dianggap seperti itu, walaupun sebetulnya itu kan framing saja. Nah, ketika beberapa ulama pun sudah menganjurkan beliau dengan Anies, artinya kan itu ada apa ya? Ada keyakinan dari para ulama inilah yang terbaik untuk seorang Muhaimin. Dan itu diaminkanlah oleh beberapa ulama. Maka lahirlah relawannya bernama Amin. Relawan Amin. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Muhaimin. Perkenankanlah. Itu arti dari Amin maksudnya. Ya, betul. Mudah-mudahan betul-betul diperkenankan menjadi pemimpin Indonesia ke depan. Dan perubahan yang diinginkan untuk kebaikan, untuk ekonomi masyarakat, untuk masalah pendidikan, untuk hal-hal kebijakan, memasukkan nilai-nilai keadilan dalam kebijakan pemerintah ke depan. Nah itu sesungguhnya perubahan yang diinginkan. Bukan perubahan nih Jokowi bikin tol, terus dengan Anies jadi presiden, tol stop dulu. Bukan begitu, bro. Itu salah. Perubahan yang dimaksud itu memasukkan nilai-nilai kebijakan dalam kebijakan pemerintah. Nah, di situ ada nilai-nilai keadilan di masyarakat. Oke, Mete. Yang harus kita garis itu, Mete. Ketika Anies Muhaimin itu sudah, Mete, baca di kekuatan di Sumatera Barat, itu bagaimana dengan harapan Mete kepada partai seperti Nasdem,
dan kepada ribuan relawan Anies yang dari Sumatera Barat ini? Tetap kita boleh percaya diri, confident boleh, tapi overconfident tidak boleh. Yes. Bahwa tidak semua mama di kampung-kampung itu baca WA, baca apa medsos, mereka tidak nonton TV-nya Indosiar mama go. Nah itu harus relawan harus menjelaskan siapa Anies, siapa Muhaimin. Nah karena tidak semua bagi. Dan kalau itu bergerak semuanya serentak, 2024 itu untuk Sumatera Barat game over ya. Game over 80%. 80% ya. Pasti. Mete asal klaim aja ini. Ya gimana lah. Orang Anies didampingi oleh orang yang juga mempunyai seorang santri, gimana orang Minang nggak setuju? Yes, iya. Artinya kalau 80% Mete sebagai yang caleg DPR RI tentu dapat 75.000 80.000 suara tuh ya. Karena kan koordinator. Ini Tidak mungkin orang memilih Anies lalu memilih calegnya tidak koordinator Anies, kan itu kan? ya mudah-mudahan itu menjadi suatu apa ya? Ini kalau kata-kata saya ini harus bayar Mete ini. Nggak bisa pere ini Mete. Ini makin ngeri ini. Iya, tetap ya. Memang ada pengaruhnya ketika kita menjadi koordinator relawan Anies, terus kita juga menjadi calon anggota legislatif, masyarakat pun menilai akan saling mendukung lah. Kita dapat sedikit manfaat lah, tapi bukan berarti tetap masyarakat Minang itu tetap melihat dia ketik di Google Zuhri Zul dan dia baca apa-apa aja. 12 tahun terakhir ini yang kita buat untuk meningkatkan ekonomi. Jangan pilih asal anu aja ya. Oh karena beliau koordinator Anies kita pilih enggak ya. Bekalilah pemilih dengan rekam jejak kita ya. Masyarakat itu sekarang kasihan kita. Memang ketika kita bertemu dengan masyarakat, mereka sampaikan kami kok kaneki jose. Jadi siapapun caleg sekarang nyo kini saya nyo ngecek nyo elo beko lah duduk nyo lupa. Nah itu yang ada di mindset. Ya tapi saya tidak yakin itu ketika Anies presiden dan DPR RI salah satunya adalah Muhammad Zuhri-Zul tidak akan mungkin seperti yang dikatakan oleh masyarakat. Karena insya Allah kita selama ini tidak ada niat menjadi caleg, misalnya kita berbuat saja untuk masyarakat. Yes. Nah, apa yang kita perbuat di beberapa daerah, kita bangun kawasan Mandeh dengan teman-teman. Alhamdulillah sekarang ekonominya meningkat. Setelah itu kita inisiasi termasuk yang ikut inisiasi Geopark di Siloke. Nah masyarakat di Sijunjung mendapatkan manfaat. Nah sekarang kita bergiat di Kamang, Solok Selatan, di Alam Panjang. Desa wisata mendapatkan penghargaan nasional ya. Betul, dan itu kita bukan dibiayai pemerintah, kita bekerja dengan dana sendiri membantu masyarakat. Nah mudah-mudahan ini ketika kita diizinkan untuk berada di Senayan, nah tinggal kita melanjutkan program-program yang sudah kita rintis. Tidak lagi hanya memberikan semangat kepada anak-anak muda, tapi kita langsung memberikan program konkret untuk merealisasikan apa-apa yang menjadi mimpi anak muda sekarang, menjadikan pariwisata sebagai ekonomi masyarakat. Begitu benarlah pemilih Sumatera Barat sebagai pemirsa Ngopi Toat menjelang azan maghrib ini. Mete Zuhri-Zul sangat konsen untuk memenangkan Anies dan Muhaimin di Sumatera Barat. Tentu kemenangan ini katanya akan bersinergis dengan kemenangan suara Anies Muhaimin di nasional. Mudah-mudahan bro, mudah-mudahan bersinkron dengan sinkronisasi dengan suara Mete Zuhri-Zul sebagai caleg DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera untuk Dapil Sumbar 1, sehingga 2-3 tokoh besar yang disebut di Ngopi Toat sore ini yaitu Anies Muhaimin dan Mete Zuhri-Zul sampai ke dermaga mimpinya masing-masing. Ya, karena perubahan tidak bisa dilakukan hanya oleh eksekutif. Butuh orang-orang yang keras berteriak nanti di legislatif, di Senayan. Tidak bisa. Saja, Mete. Oh iya, bahwa perubahan. Closing statement Mete terkait bongkar Anies Muhaimin di Sumatera Barat. Bahwa
perubahan itu penting. Bahwa hari ini memang kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak ibu-ibu kita yang masih sulit untuk beli beras 1 liter. Yeah. Bro Toat, bahwa banyak hari ini ibu-ibu kita yang sulit kuliahkan anaknya. Yeah. Bahwa banyak hari ini anak-anak muda 19.000 sarjana di Kota Padang ini sekarang adalah pengangguran. Bahwa perubahan penting untuk mendapatkan peluang lowongan kerja, untuk pendidikan yang murah, untuk biaya hidup yang mahal, dan itu ada di perjuangan Anies. Makanya bagi teman-teman di Sumatera Barat, kita berjuang bersama untuk perubahan, bahwa ini akan menjadi akan menjadi saksi nanti bagi anak cucu kita bahwa di tahun 2024 Indonesia ini berbenah untuk masyarakat yang lebih sejahtera, lebih adil dan sejahtera dan 2024 kita gelar kesejahteraan untuk semua. Sadap. Mete Zurizul di Ngopi Toat sore ini sangat on fire, dan saya yakin pengangguran banyak, sekolah mahal dan segala macam akan teratasi dengan Anies Muhaimin Presiden. Ya, sedikit lagi, gimana kita nggak bisa pungkiri bahwa tenaga kerja sekarang yang sebenarnya bisa dilakukan oleh warga Indonesia malah diberikan peluang bagi warga negara asing. Nah, itu butuh kebijakan dari pemimpin untuk merubah itu. Dan bahwa mulai hari ini tenaga kerja itu harus orang-orang Indonesia, karena kami punya banyak pengangguran. Yang pastinya itu penting. Kontrolnya tentu harus dikontrol oleh Mete sebagai anggota DPR RI kan. Itu dia, kita teriak nanti. Sukses. Apalagi kalau presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro Toat.